Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup di zona merah dan masih bertahan di zona merah di Jumat pekan lalu. IHSG melemah dibayangi net sale asing yang mencapai 55,99 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,19% ke level 6.865,19 di akhir perdagangan Jumat pekan lalu. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah terkoreksi 0,47% dan year to date melemah 3,03%. IHSG melemah di tengah investor asing di Jumat mencatatkan nilai jual bersih 465,75 miliar rupiah dan sepanjang tahun 2025 investor asing mencatatkan nilai jual bersih 55,99 triliun rupiah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor teknologi naik 0,78%, sektor perindustrian menguat 0,43% dan sektor keuangan terapresiasi 0,32%. Sementara indeks sektoral dengan pelemahan terdalam adalah sektor infrastruktur turun 1,34%, sektor barang konsumen non-cyclical terkoreksi 0,81%, dan sektor transportasi dan logistik melemah 0,63%. Sementara saham-saham dengan net sale atau jual bersih terbesar asing di Jumat diantaranya saham PT Aneka Tambang Tbk di 230,6 miliar rupiah, dari perbankan Big Cap, saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk mencapai 70 miliar rupiah dan PT Bank Sentral Asia Tbk di 45,8 miliar rupiah, dan dari sektor infrastruktur, saham PT Telkom Indonesia Tbk di 44,2 miliar rupiah. Dikutip dari media, Head of Research Retail MNC Sekuritas Teher Ditya Wicaksana menjelaskan, pelemahan IHSG dalam sepekan terakhir masih didominasi tekanan jual investor, dibayangi beberapa rilis data ekonomi domestik dan global. Salah satunya PMI Manufaktur Indonesia yang masih terkontraksi selama 3 bulan beruntun. Dari global, pergerakan IHSG dibayangi rilis dana ketenagakerjaan Amerika Serikat yang cenderung menguat di Juni. Hal ini membuat peluang The Fed dalam memangkas suku bunga makin redup. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat dikabarkan hampir mencapai sejumlah kesepakatan dagang menjelang tenggat waktu 9 Juli 2025 dan Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan bahwa fokus utama pemerintahan Trump adalah 18 negara mitra dagang yang menyumbang 95% dari total defisit perdagangan Amerika. Amerika Serikat dikabarkan hampir mencapai sejumlah kesepakatan dagang penting menjelang tenggat waktu 9 Juli 2025 saat tarif impor yang lebih tinggi dijadwalkan mulai berlaku. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyampaikan hal tersebut pada Minggu 6 Juli dan menyebut akan ada beberapa pengumuman besar dalam beberapa hari ke depan. Presiden Trump disebut akan mengirimkan surat kepada sejumlah mitra dagang yang menyatakan bahwa jika tidak ada kemajuan berarti, maka pada 1 Agustus tarif akan kembali ke level semula seperti diumumkan 2 April. Bessent sendiri membantah bahwa 1 Agustus adalah batas waktu baru untuk negosiasi. Ia menambahkan bahwa fokus utama pemerintahan Trump saat ini adalah 18 mitra dagang yang menyumbang 95% dari defisit perdagangan Amerika Serikat. Namun Bessent menyebut sejumlah negara menunjukkan penundaan dalam proses penyelesaian perjanjian. Ia pun menolak menyebutkan negara-negara yang dinilai sudah dekat dengan kesepakatan. Sebagai catatan, pada 2 April lalu, Trump menetapkan tarif dasar sebesar 10% untuk sebagian negara, dengan tambahan tarif hingga 50% bagi negara tertentu. Kebijakan ini sempat membuat pasar global bergejolak hingga Trump memutuskan menangguhkan sebagian besar tarif selama 90 hari hingga 9 Juli. Adapun pada Jumat pekan lalu, Trump menyatakan bahwa tarif bisa meningkat lebih jauh hingga mencapai 70% dengan mayoritas tarif baru mulai berlaku pada 1 Agustus. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu, organisasi negara-negara pengekspor minyak yang dikenal dengan OPEC Plus mengumumkan keputusan untuk meningkatkan produksi minyak sebesar 548.000 barel per hari pada bulan Agustus. Keputusan OPEC
Plus ini diambil dalam pertemuan virtual dengan negara-negara anggota pada akhir pekan lalu. Berdasarkan pernyataan resmi, penyesuaian produksi minyak diambil dengan mempertimbangkan prospek ekonomi global yang stabil dan faktor-faktor fundamental pasar yang sehat sebagaimana tercermin dalam persediaan minyak yang rendah. Pernyataan tersebut juga mengungkapkan bahwa peningkatan bertahap dapat dihentikan atau dibatalkan tergantung pada perkembangan kondisi pasar. Sementara itu, peningkatan pada bulan Agustus merupakan lonjakan dari peningkatan bulanan sebesar 411.000 barel per hari yang telah disetujui adalah OPEC Plus untuk bulan Mei, Juni, dan Juli, serta 138.000 barel per hari pada bulan April lalu. Ya, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa saham Wall Street terpantau libur pada 4 Juli maksud kami, seiring dengan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dan adapun pada perdagangan sehari sebelumnya atau pada hari Kamis, ketiga indeks utama Wall Street kompak membukukan penguatan dan adapun pada pekan ini investor dan pelaku pasar akan mencermati perkembangan terkait dengan tarif impor Amerika Serikat seiring berakhirnya masa penangguhan sementara pada 9 Juli 2025. Kita lihat untuk data Eropa, pemirsa, untuk bursa di sana, dari Eropa, bursa saham Eropa ditutup melemah pada perdagangan di hari Jumat tertekan penurunan saham sektor perbankan dan pertambangan. Adapun fokus pasar kini beralih ke tenggat waktu penangguhan tarif impor Amerika Serikat pada 9 Juli. Pada perdagangan di hari Jumat, indeks DAX Jerman terkoreksi 0,61% ke level 23.787, CAC 40 Prancis melemah 0,75% ke level 7.696 dan FTSE 100 Inggris melemah tipis 0,003% ke level 8.822. Untuk berbincang pagi hari ini kita sudah terhubung bersama Mas Praska Putrantio, CEO dari Advisor.id. Selamat pagi Mas Praska. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Praska di Market Buzz kali ini. Bicara kemudian mengenai pergerakan sektoral ataupun sektor-sektor yang memang masuk ke dalam 10 besar lah ya, market caps ataupun emiten-emiten dengan kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia begitu. Kalau kita lihat belakangan semakin variatif, tidak lagi dikuasai oleh sektor perbankan begitu. Ini mengindikasikan apa sebetulnya, Mas Praska? Baik, jadi kedalaman saya stop presentasi. Kalau gambarnya pesan ada soal pasti pegang pressure. Sehat. Namun yang kedua ketika sebagainya biasanya didominasi oleh sektor perbankan seperti BRI, itu sekarang mulai masuk sektor yang unik ya. Jadi kayak barang kimia, ada brand, banyak resources, tawaran dan barang baku logam mineral seperti itu. Jadi memang ada semacam rotasi, kayak semacam rotasi kepemimpinan kapitalis yang sebelumnya. Hal ini karena optimisme pasar itu sekarang sudah mulai memberikan kepada sektor yang bertumbuh dan lagi cutin dan kayak sekarang ya karena ada jangkauannya yang cukup lebih soal perbankan sementara perbankan lebih banyak perbankan karena kondisi ekonomi setelah pasar dan aktivitas cara sektor yang berbasis pada Baik, Mas Praska, mohon maaf kami nampaknya sedikit kesulitan mendengar Anda pada pagi hari ini. Setelah ini kita kemudian coba menghubungi Anda lagi untuk kemudian mencari sinyal yang lebih baik begitu ya Mas Praska. Mohon ditunggu dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali.